Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Bareng Ustadz di channel LPR Multimedia. LPR ngatak yuk. Oke. Hari ini kita mendatangkan tamu yang sangat wow, yaitu adalah seorang ustadz yang katanya itu panggilannya guys Ustadz Bli. Kok dinamakan Ustadz Bli itu bagaimana? Kita nanti akan bincang-bincang hangat dengan beliau. Bisa kita menanyakan semuanya tentang beliau. Oke, kita oprek-oprek di sini. Oke, monggo Ustadz. Oh, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Berkat doanya teman-teman semuanya ini. Jadi tanpa berkat doanya beliau-beliau, ya mungkin ya gimana? Masya Allah, kira ya. Begini, saya ini mau menanyakan Ustadz. Menanyakan apa itu? Menanyakan di kalangan teman-teman LPR dan teman-teman kalangan semuanya, kok jenengan itu dipanggil dengan sebutan Ustadz Bli. Iya, itu bagaimana Ustadz? Monggo diceritakan. Saya juga pusing itu. Agak pusing. Ustadz Bli. Ustadz Bli. Kok jadi begini. Saya mungkin sedikit saya ingin menjawab apa yang sudah menjadi julukan saya sebagai Ustadz Bli itu. Jadi berawal dari saya waktu itu ngurusi surat kendaraan. Surat kendaraan. Biar tidak ilegal gitu. Tidak ilegal. Saya ingin membuat salah satu surat izin mengemudi ya, yang disingkat dengan SIM. Surat izin mengemudi. Karena tanpa dengan adanya SIM, surat izin mengemudi ini, jadi walaupun saya mau kemana-mana takut guys. Takut ya. Takut guys. SIM apa tadi? Itu SIM mobil. Mobil. Karena kenapa? Saya memilih ke Bali. Ke Bali tadi. Ke Bali. Karena waktu itu saya ngurusi di daerah tempat saya tidak ingin menyebutkan itu di mana tempatnya itu. Waktu itu saya ngurusi di sana sangat sulit guys. Sulitnya itu di samping mahal. Sulit guys. Sulitnya ya. Masya Allah. Tadi saya sampai berapa kali ya. Itu aduh, jadi saya dengar browsing dari Google, terus diperkuat dengan teman saya yang sudah punya SIM yang itu cara proses pembuatannya ya di Bali. Jadi saya membuat SIM itu di Bali. Di Bali kan. Nah, setelah saya di Bali itu kurang lebih 2 hari saya keliling-keliling. Alhamdulillah proses pembuatan SIM-nya itu ya saya jelaskan dulu guys. Jadi karena ini ada sinkronasi dengan julukan saya Ustadz Bli yang namanya Ustadz Bli. Jadi proses pembuatan SIM itu di Bali itu sangat mudah. Sangat cepat, mudah, murah guys. Murah lagi. Masya Allah gitu. Setelah saya membuat SIM di sana kurang lebih 2 jam guys saya nunggu dari proses pembuatan surat-surat akhirnya saya dipanggil kurang lebih hanya 1-2 jam tidak sampai sudah selesai guys. Berarti setelah saya buat SIM itu karena kebetulan saya di Bali itu punya saudara. Juga kesaudaranya berarti mampir. Tapi saya juga punya saudara, punya teman guys di Bali. Jadi saya mengambil kesempatan dari pembuatan SIM saya di Bali. Saya mengambil kesempatan. Saya kan jarang main ke Bali guys. Waktu satu kali itu guys. Satu kali itu ya. Mulai Odi itu. Mulai Odi. Ke Bali cuma satu kali itu guys. Cuma bikin SIM aja gitu ya. Kalau enggak mau bikin SIM
udah ke Bali guys, ke Bali ya. Jadi inilah yang dinamakan Kute Bali. Seru kute kaya opo ya? Kute ini. Kute. Iya, kute. Iya. Jadi saya keliling-keliling telepon kakak. Kak, saya sekarang ada di Bali. Ada di Bali. Terus, oh ya, kalau kamu main-main tak Sherlock lah. Nah, di Sherlock itu saya jalan-jalan, subhanallah, ternyata di Bali itu memang luar biasa guys. Luar biasa. Iya. Terus saya mendapatkan julukan Bli itu waktu pas saya ada di rumahnya saudara saya. Kebetulan rumah saudara saya itu pas di sebelahnya itu ada orang Bali Tulen guys. Tulen. Jadi panggilnya beli gitu. Beli gitu ya. Beli. Setelah itu saya pulang di perjalanan itu, pulang di perjalanan, saya sama teman saya yang waktu itu yang berdua dengan teman saya itu yang ke Bali itu, lalu tanpa ada semacam atau langsung beli gitu. Awal kita beli. Gimana kalau saya manggil namanya namanya sampean itu beli. Iya sama. Beli. Ya. Saya juga pengen manggil namanya sampean Bli. Waktu itu kan nama teman saya itu Haji kan. Sekiranya nanti tidak mengurangi rasa hormat saya, bagaimana kalau saya memanggil namanya sampean Bli. Demikian gitu juga ya. Sampean manggil nama saya Bli. Jadi proses penetapan nama saya julukan itu Bli itu ya berawal dari saya main-main ke Kute Bali. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Kronologinya saya mempunyai nama Ustadz Bli. Oh, jadi seperti itu ya. Baik, jadi Ustadz Bli itu adalah sebutan yang aku Bali guys. Jadi seperti itu. Kudu wong Bali pas menang di Muncar, jadi bukan itu ya. Baik, kita sedikit membuka. Berarti Ustadz Bli ini asli orang mana, Ustadz? Monggo diceritakan. Saya bukan asli orang sini. Bukan orang saya sini. Juga pendatang. Pendatang saya itu dari Jember. Terus saya itu awalnya bersama kiai saya. Allah maghfirlahu, beliau sudah meninggal, Kiai Ali Wafa. Saya berangkat dari Jember itu bersama kiai saya. Kebetulan saya di kota Muncar ini punya teman namanya Ustadz Solihin. Beliau juga satu perjuangan di pondok pesantren saya juga di sana di Jember itu. Dia pengen punya teman dari Jember. Karena Ustadz Solihin itu teman akrab, teman karib sama saya. Terus dia manggil saya. Kenapa saya manggil saya? Di sini kan kebetulan ada Jamiah Hadroh. Oh, Jamiah Hadroh di sini. Nah, kebetulan dia tahu kalau saya itu memang ahlinya Hadroh gitu. Ini ahlinya Hadroh. Hadroh itu. Iya. Saya tuh menguasai di Hadroh itu di segi musik menguasai. Lebih-lebih di basic saya memang vokal, guys. Di vokal ini seorang vokal, guys. Seorang vokal. Kalau pengen coba nantilah akhir-akhir segmen nanti kita saya ingin mencoba. Coba guys jadi, ya. Pemirsa LPR Multimedia biar tahu gitulah. Oke, guys. Baik Ustadz. Jadi Ustadz ini orang pendatang yang ada di Muncar. Beliau orang Jember ya. Orang Jember. Ternyata orang Jember, guys. Bukan orang Bali, tapi orang Jember. Jadi seperti itu. Ustadz ini terus ada yang menanyakan, Ustadz itu mondoknya di mana? Mungkin ya kebetulan saya kan orang Jember, jadi saya mondoknya di Jember. Jadi seperti itu. Saya mondok di Jember karena saya itu memang mulai dari kecil kehidupan saya itu sama mbak saya itu digiring lah
digiring di dunia kepesantrenan. Jadi saya tuh sama mbak saya almarhum digiring di dunia kepesantrenan. Mulai dari kelas 3 guys. Saya mulai dari kelas 3 saya jadi santri colokan. Bukan colok mata loh guys ya. Colokan itu bahasa apa itu? Bahasa pondok itu colokan. Jadi santri colokan dengan santri menetap itu lain. Kalau colokan itu santri datang pulang. Setelah pulang sekolah saya langsung ke pondok. Habis ngaji sampai ba'da isya sekitar jam 9 saya dijemput oleh bapak saya. Jadi selama saya lulus SD saya seperti itu guys. Berarti nyolok gitu ya? Nyolok bukan nyolok mata ya. Gue colok. Jadi seperti itu. Lain dengan colokan. Ya, santri colok. Jadi seperti kata ya. Baik, jadi Ustadz Bli ini dulu itu nyolok di pesantren jadi gitu. Pulang pergi mondoknya itu gak diem di pondok tapi di luaran, jadi seperti itu. Tapi setelah itu, saya jawaban saya tuh masih belum selesai itu. Ini masih ada. Setelah saya lulus SD, saya melanjutkan ke pondok yang berada tidak keluar dari kota Jember, guys. Saya melanjutkan pondok saya di Bangsal Sari, Jember. Namanya pondoknya itu alhamdulillah masih selalu ada di otak saya, yaitu Pondok Pesantren Bus'anul Ulum, asuhan daripada Allahumma Kiai Haji Samsul Arifin. Kiai Samsul Arifin itu adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Bus'anul Ulum pertama kali. Kiai Samsul Arifin Curah Kalong, Bangsal Sari, Jember. Bangsal Sari sekarang sudah berkembang di diteruskan oleh Bu Nyai dan Gus. Alhamdulillah. Sampai ada 2 pondok sekarang. Wow, besar ya? Iya. Alhamdulillah besar sudah. Alhamdulillah. Saya mondok di sana itu kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Setelah saya 5 tahun lepas dari sana, ya, lepas pulang keluar lah. Artinya kalau bahasa kerennya itu sekarang resign lah. Resign, ya, berhentilah. Berhenti di rumah. Selama saya berhenti di rumah itu setengah tahun berhenti, iya setengah tahun. Terus saya minta mondok lagi ya, tidak jauh dari tempat rumah saya. Kurang lebih perjalanannya itu ya setengah jam ya, dekat Jember ya, Utara ya. Jember Utara. Jember agak kedajah sedikit agak kedajah sedikit. Nah, pondoknya namanya Nurul Islam, yang terkenal dengan Nuris. Nuris. Di sana pondok modern. Lain dengan pondokan yang pertama, pondokan salaf. Kalau yang pondokan yang kedua itu Nuris itu pondok modern. Di situ banyak mahasiswa yang sekolah di sana. Di sana banyak ya. Iya. Berarti yang kuliah tuh diam di sana enggak banyak ya. Kuliah di UNED juga ada, di Universitas Muhammadiyah juga ada, di UNMU pun juga ada. Di sana ya, berarti lengkap sana tuh ya. Dari teman-teman menurut saya. Oke. Terus Ustadz ini mau menanyakan lagi kegiatan Ustadz sehari-hari ini nopo yang alhamdulillah gitu. Kegiatan saya itu sehari-hari memang masih tidak lepas dari mengajar. Alhamdulillah. Morok tetap ya? Morok tetap ya. Morok. Katanya orang Madura, morok. Bahasa Inggrisnya itu morok. Bahasa Inggris bukan bahasa Madura itu ya. Bahasa Inggris itu morok. Yes. Bukan ngorok. Lain lah ngorok. Jadi aktivitas saya itu setiap hari masih tidak jauh seperti di dunia kepesantrenan. Itu masih morok. Pagi saya morok, malam saya morok. Oh gitu tuh. Masya Allah. Berarti kalau pagi-pagi itu morok di mana sampai? Saya itu pagi-pagi kebetulan saya aktivitas saya itu bukan hanya sebatas morok, bukan hanya sebatas ngajar di sini. Jadi ada banyak kegiatan saya di sini. Saya tuh pagi itu karena morok saya itu mulai dari jam 8 sampai jam 10. Ya, jadi saya pagi itu setengah 8 saya harus ke kantor dulu. Kantor
Muncar TV lah. Muncar TV. Muncar Karena TV. di samping kegiatan saya morok, saya juga beraktivitas di di Muncar TV. Muncar TV. Sebagai Muncar TV juga. Sebagai apa itu namanya itu? Presenter. Host. Kita ini host. juga Host. host namanya ini. Ya, ya, host di salah satu acara Tali Kasih. Setelah saya di Muncar TV jam 8 mungkin lewat 10 saya lalu berangkat ke sekolah. Nanti berangkat sekolah, ngajar jam 10 saya pulang. Kalau masih kalau ada kegiatan apa-apa di rumah, saya berangkat lagi ke kantor. Jadi melanjutkan aktivitas saya yang ada di Muncar TV seperti itu. Membantu teman-teman di situ, mencari sesuatu bahan untuk kita tayangkan kepada pemirsa Muncar TV. Jadi oke, baik. Berarti Ustadz ini yang kegiatannya di rumah itu morok, yaitu mengajar. Alhamdulillah dari mondok terus dialirkan itu di masyarakat. Morok kan tetap morok itu kan, pagi sampai malamnya juga, masya Allah ya. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, jangan terlalu macam-macam ya. Kata cuma sedikit satu macam aja ya. Satu macam aja. Kalau terlalu banyak macam-macam nanti jawabannya macam-macam juga nanti. Seperti itu. Baik, Ustaz. Satu macam aja. Jadi kalau pertanyaannya satu macam, jawabannya juga satu macam. Ya, baik Ustaz. Ini begini Ustaz kan ya. Kan LPR itu kan adalah suatu komunitas yang dibentuk di dalamnya itu ada pemuda-pemuda yang gemar sholawat gitu kan ya. Jadi kami di sini minta lah pesan-pesan untuk Ustadz sampaikan kepada teman-teman LPR juga multimedia dan teman-teman yang lainnya seperti itu, mengenai tentang bersolawat seperti itu, biar teman-teman juga tambah solawat seperti itu. Jadi pesan-pesan saya kepada teman-teman LPR, Laskar Pemuda Riyadul Mustafa. Jadi karena di zaman era globalisasi ini, kita memang benar-benar harus membentengi kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu langkah mudah kita mengenalkan diri kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling dekat dengan Sang Pencipta, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan saya kepada teman-teman, jadi khususnya di LPR, jangan putus dengan sholawat. Kita cinta kepada sholawat, karena kalau cinta kita dengan sholawat, otomatis kita cinta kepada yang kita bacai sholawat, yang kita yang sebut melalui sholawat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak banyak tahu tentang ilmu agama, tapi insya Allah dengan kita cinta kepada sholawat, dengan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah ilmu itu akan dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholawat. Karena ini sudah banyak sekali diterangkan melalui kitab-kitab yang sudah termasyhur gitu. Ya Ustaz. Jadi demikian Ustadz sudah memberikan sebuah wejangan kepada teman-teman juga yang ada di rumah, juga ada yang ada di studio. Alhamdulillah waktunya sudah habis sudah sebetulnya banyak yang harus kita bahas tentang. Tapi insya Allah nanti kita akan membuat jadwal lagi untuk membahas lebih dalam lagi apa aktivitas daripada LPR dan LPR itu kapan dibentuknya, prosesnya itu apa. Mantap. Betul Ustaz. Tadi kan Ustaz sudah janji mau sedikit memberikan itu kan ya. Ini dia ya Ustadz ini beliau itu
seorang vokalis gitu ya. Mungkin teman-teman yang di studio mau request apa lagu apa ini. Seperti itu. Saya tak perlu request. Saya ingin melantunkan sholawat yang intinya mudah-mudahan kita dengan bersolawat tidak jauh dengan Rasulullah SAW, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan bacaan sholawat yang kita selalu baca, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Cuman saat ini suara saya agak serak guys, karena mulai dari hari apa itu undangan agak kerap guys. Kayak kerap ya. Iya, berarti akeh jope guys. Akeh jope guys ya. Jadi walaupun agak anu ya, agak serak-serak lah, serak-serak pecah ya. Serak-serak teles ya, enggak apa-apa ya. Yang penting berselawat lah gitu lah. Iya. Karena berselawat itu kan enggak perlu enak suarane gitu. Iya kan betul. Ustaz, kalau bisa saya yang minta itu ya. Lagunya Ramadan. Monggo. Kayak Ramadan ini saya pengennya solawat benar-benar solawat. 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 Monggo. Ramadan itu apa itu ya? Apa? Kan sekarang kan bulan Ramadan Ramadan, bulan Ramadan. Walaupun pada malam hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan, saya ingin melantunkan Qasaidul Islamiyah, yaitu solawat yang ya solawat sudah. Oke, satu. Yang penting solawat. Oke, nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa barik alaihi. Mulai ini ya. Oke, mau bisa dimulai. Langsung. Saya ingin apa ya? Bagaimana? Membacakan sholawat lagunya yang pada saat ini viral di YouTuber guys. Ya, YouTube-nya siapa itu yang begini itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ujang Bustami. Siapa tahu guys nanti subscribe-nya LPR Multimedia itu tambah pesat. Masya Allah, amin. Kayak channelnya Ustadz Ujang Bustami. Mudah-mudahan Ustadz Ujang Bustami bisa melihat ini guys. Amin insyaallah. Karena lagunya sudah dibawa sama saya guys. Kalau nanti bisa guysnya juga bisa ikut guys. Insyaallah. Baik. Walaupun suaranya guysnya enggak enak ya. Enggak enak ya. Serak-serak leko ya. Agak leko. Gara-gara leko. Ayo guys, bersama-sama guys. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. صلوا على النبي محمد. Sallallahu alaihi wa barik alaihi. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat yang lagunya mengikuti Ustadz Ujang Bustami, mudah-mudahan orang yang cinta sama Ustadz Ujang Bustami itu juga cinta dengan channelnya LPR gitu guys. Ini Ustadz, alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya guys. Baik Ustadz. Baik. Segmen kali ini sudah selesai guys. Alhamdulillah. Waktunya sudah hampir sahur ya, Sahur ya. Iya. Sudah jam berapa itu? 2:30. Setengah telu ya. Setengah telu kurang piro aku? Kurang sithik. Iya. Jadi mungkin hanya ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat atau menonton kami channelnya LPR Multimedia. Semoga bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan
buat teman-teman bisa termotivasi bagaimananya punya semangat dalam bersolawat seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like. Ustadz, kami di sini mempunyai juga Pak jargon, yaitu LPR ngatak you seperti itu. Dan yang kedua juga ada pokok tak kering kepagun toring. Jadi seperti itu. Meskipun itu jargonnya itu ya. Jargonnya seperti itu. Nanti kalau saya mengucapkan LPR ngatak you ya tata ya. Baik. LPR ngatak you gitu, gitu ya. Lagi ya. Oke. Guys, yo. LPR ngatak you. Tangannya gimana ini? Gini apa gini? Gimana? Coba lagi. Oke, lagi. Tong dua telok. LPR ngatak you. Pokok tak kering pagun toring. Terima kasih Ustaz ya. Sudah berkenan hadir dalam acara kami. Mungkin hanya itu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dung deng deng dung.